Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fitria Salsabila dengan NIM 42222011034. Di sini saya akan menjelaskan pembuatan robot hoki secara keseluruhan menggunakan aplikasi SolidWorks. Dalam proses perakitannya sendiri, robot hoki ini terdiri dari 8 komponen utama. Di antaranya adalah yang pertama Arduino Uno, driver motor L298N, motor DC dan gearbox, kabel jumper, baterai lithium bertegangan 3,7 volt, IR receiver, limit switch, dan obstacle. Baiklah, pada bagian yang pertama di sini saya akan menjelaskan pembuatan base bawah robot hoki kami. Jadi caranya itu, pilihlah top line, lalu pilih sketch, lalu pilihlah line dan pilih for construction dan midpoint line. Sketchlah garis tersebut dan berilah ukuran dengan ukuran sebesar 20 cm. Lalu pilih line dan membuat garis yang sama dengan garis yang sebelumnya. Selanjutnya kita beri ukuran dengan ukuran 20 cm. Selanjutnya kita hapus garis bantunya, lalu kita buat garis kembali, yaitu klik line dan for contraction. Lalu setelah didesain, kita akan memberi ukuran pada garis di sini dengan ukuran sebesar 20 cm. Selanjutnya kita dapat memirror bagian sisinya, right plane, lalu enter, dan untuk bagian sini kita mirror itu front plane. Selanjutnya kita dapat membuat garis midpoint line dan kita beri ukuran ke garis bawah ini sebesar 17,60 cm, dan untuk garis titik pusat di atas ini kita beri ukuran 9 cm. Kenapa 9 cm? Karena di sini kita akan membuat lingkaran untuk menangkap bola, atau bagian setengah lingkaran pada robot hoki yang digunakan untuk menangkap bola. Setelah itu kita membuat garis di sini dengan ukuran 1,40 cm. Lalu kita hapus ini bagian yang tidak diperlukan, lalu pilih delete, dan untuk bagian sini kita buat garis bantunya, dan untuk garis bantu ini kita beri ukuran 5,04 cm. Lalu dari garis bantu ini kita akan menghubungkan titik sini ke titik sini, dan kita beri ukuran sebesar 6,5 cm. Lalu garis yang tadi kita hapus. Selanjutnya kita akan membuat garis lagi. Untuk di sini kita akan mengukur itu ukurannya 4,1 cm, dan untuk jari-jari lingkarannya itu sebesar 4,5 cm. Lalu kita akan membuat garis dengan ukuran 3,50 cm. Lalu kita akan membuat garis lagi dari titik ini, dan kita akan memberi ukurannya sebesar 2,5 cm. Lalu kita akan membuat garis lagi dari titik ini ke bawah, dan kita akan smart dimension bagian ini dengan ukuran 8,5 cm. Lalu selanjutnya kita akan menggaris lagi bagian sini ke sini, lalu memberi ukuran dengan ukuran 1,30 cm. Selanjutnya kita akan membuat garis bantu, lalu ukuran garis bantunya ialah 1,48 cm. Lalu dari titik garis bantu itu kita akan membuat atau menggabungkan dari line sini ke poin yang ini. Oke, setelah itu kita
kita akan memberi ukuran pada garis yang telah dibuat tadi dengan ukuran 1,91 cm, dan begitu pun sebaliknya. Untuk garis bentuk yang tadi dapat kita hapus. Selanjutnya, untuk bagian sini ke bagian sini kita dapat mengukur dengan ukuran 1,2 cm. Selanjutnya kita dapat memirror desain yang sudah kita buat. Bagian sini, bagian sini, bagian sini. Lalu kita dapat mirror terhadap garis tengahnya, maka akan jadi seperti ini. Selanjutnya kita dapat membuat lubang untuk baut. Jadi besar diameter lubangnya ini dalam satuan cm kita memakai ukuran 0,3 cm. Jika dalam ukuran milimeter kita menggunakan ukuran 3 mm. Dan untuk jarak titik pusat lingkaran ke garis ini kita menggunakan ukuran 1,5 cm, dan untuk titik pusat dari garis ini ke garis ini kita menggunakan ukuran 1,2 cm. Setelah jadi sketch seperti ini, kita dapat memirror bagian ini ke bagian sebelahnya, maka akan tampak seperti di bawah ini. Selanjutnya kita akan membuat lubang mur lagi untuk sayap atau ekor. Di bagian belakang robot dengan ukuran diameter lingkarannya itu kita memakai ukuran 0,3 cm. Lalu untuk garis ini ke garis ini kita menggunakan ukuran atau jarak 3 cm. Dan untuk ukuran dari titik ini ke titik tengah lingkaran itu kita menggunakan ukuran 0,5 cm. Jadi kita dapat mirror, maka akan menjadi hasil seperti ini. Selanjutnya kita dapat membuat lubang baut untuk driver motor. Jadi untuk diameter lingkarannya sama, kita menggunakan ukuran 0,3 cm. Jadi kita di sini akan membuat 4 buah lingkaran untuk tempat driver motornya. Selanjutnya kita dapat smart dimension. Dari sini ke titik pusat lingkaran yang ini itu jaraknya sebesar 3,75 cm. Lalu kita dapat mirror sketch yang kita buat tadi, lalu kita mirror terhadap garis ini, maka akan menjadi seperti ini. Lalu kita akan smart dimension dari titik ini ke titik ini dengan ukuran 3,75 cm. Lalu kita akan memberi ukuran dari titik pusat ini ke garis yang ini tuh sebesar 0,5 cm. Setelah itu kita dapat mengekstrud dengan memilih future, lalu ekstrud base ini dengan ketebalan 2 mm. Jika digunakan dalam satuan cm, maka ukurannya itu ketebalannya menjadi 0,2 cm. Oke, bisa dilihat ini adalah tampilannya. Selanjutnya kita dapat membuat sketch kembali. Untuk dudukan motor DC-nya, kita akan membuat persegi dengan ukuran panjangnya yaitu 2 cm dan lebarnya itu adalah 1 cm. Lalu kita akan memirror bagian sisi yang sudah dibuat ini.
bagian sisi lainnya dengan memilih right plane dan klik enter, maka akan menjadi seperti ini. Selanjutnya kita dapat mengekstrud bagian tersebut dengan ukuran ketebalan ekstrudnya yaitu 0,4 cm. Maka tampilannya akan menjadi seperti ini. Oke. Selanjutnya kita dapat men-sketch kembali base yang tadi. Sini kita akan men-sketch persegi dan kita beri ukuran untuk lebarnya ini adalah 0,2 cm. Lalu kita mirror garis yang ini dan kita mirrorkan terhadap garis right plane, maka akan menjadi seperti ini. Selanjutnya kita akan mengekstrud bagian yang telah kita desain tadi. Pilih sketch dan pilihlah extrude. Pilih sketch lalu pilih extrude. Baik, kita akan mengulang membuat perseginya kembali. Jadi kita akan memilih rectangle, lalu kita akan membuat sketch persegi panjangnya. Untuk lebarnya di sini kita menggunakan ukuran 0,2 cm. Lalu kita dapat mirror bagian-bagian tersebut, bagian lain yang satu, bagian lain yang kedua, 3 dan 4 itu akan kita mirrorkan terhadap garis right plane dan klik enter, maka akan menjadi tampilannya seperti berikut. Selanjutnya kita dapat mengekstrud bagian tersebut dengan pilih blend, dan untuk ketebalannya itu kita menggunakan ketebalan 2 cm. Lalu klik enter, maka akan menjadi seperti ini. Oke, tampilannya akan menjadi seperti ini. Lalu tahap selanjutnya kita dapat memberi warna pada bagian plat atau base ini sesuai dengan warna yang kita inginkan. Jadi di sini saya menggunakan warna dark gray. Oke. Setelah kita memberi warna, selanjutnya save.
Baiklah, untuk tahap selanjutnya di sini saya akan mendesain base atas robot hoki kami. Jadi untuk tahap yang pertama, pilihlah top line, lalu pilih sketch. Lalu di sini kita akan membuat garis tengah, dan untuk garis tengah ini kita beri ukuran 20 cm. Lalu kita akan membuat garis bantu lagi di garis tengahnya ini, dan kita akan memberi ukuran sebesar 20 cm. Lalu kita dapat menghapus ukuran bantunya tadi, dan kita dapat membuat kembali line, dan kita beri ukuran sebesar 20 cm. Jadi di sini kami menggunakan ukuran 20 x 20 cm untuk base pembuatan robot hoki plat atas. Selanjutnya kita dapat mirror bagian yang sudah didesain tadi. Oke, selanjutnya kita dapat mendesain bagian titik bawahnya ini. Kita dapat memberi ukuran sebesar 17,60 cm, dan untuk ukuran midpoint line atasnya ini, di sini saya akan memberi ukuran sebesar 11,8 cm. Selanjutnya kita dapat membuat garis bantu, dan ukurannya itu sebesar 5 x 04 cm, dan kita akan membuat sketch berupa garis dari garis bantu tersebut, dan kita hapus garis bantunya tadi, dan kita dapat smart dimension bagian ini dengan ukuran 6,5 cm. Selanjutnya kita dapat membuat line atau garis dari bagian sini ke bagian bawah sini dengan ukurannya adalah 3,5 cm, dan dari baris ini ke baris ini itu kita dapat memberi ukuran sebesar 2,5 cm. Selanjutnya untuk garis dari titik ini ke titik ini kita dapat memberi ukuran sebesar 8,5 cm, dan untuk dari garis ini ke poin yang ini kita dapat membuat garis dan memberi ukuran sebesar 1,30 cm. Lalu di sini kita akan membuat garis bantu dengan ukuran garis bantunya itu ialah 1,48 cm, dan dari garis bantu tersebut kita akan menghubungkan poin dari titik ini ke titik ini dan titik ini ke titik ini. Lalu kita dapat memberi atau menghapus dulu garis bantunya tadi dan memberi ukuran dengan sebesar 1,91 cm. Lalu setelah selesai kita dapat memirror bagian-bagian yang telah didesain tadi. Kita mirror terhadap garis tengah ini. Klik enter, maka akan menjadi seperti ini. Untuk bagian ini ukuran bawahnya 1,20 cm. Selanjutnya kita dapat membuat lubang baut untuk ekornya dengan ukuran diameternya itu sebesar 0,3 cm. Untuk satuan milimeternya itu menggunakan 3 mm. Selanjutnya kita dapat memberi ukuran dari titik tengah ini ke titik ini dengan ukuran 3 cm, dan titik ini ke titik ini dengan ukuran 0,50 cm. Lalu kita dapat memirror bagian yang sudah didesain tadi terhadap garis tengah yaitu rectangle, dan kita akan membuat lingkaran kembali di bagian depan robotnya ini dengan ukuran lingkarannya itu berdiameter sebesar 0,3 cm,
Dan untuk jarak titik tengah ke garis yang ini tuh jaraknya adalah 1,50 cm, dan jarak dari titik tengah ini ke titik yang ke garis yang ini itu ukurannya 1,2 cm. Klik enter. Selanjutnya kita dapat memirror bagian ini terhadap garis tengah atau right plane, maka akan menjadi seperti ini. Selanjutnya di sini saya akan membuat bolongan, dimana fungsinya ini adalah untuk menyambungkan kabel dari base bawah ke base atas itu supaya kabelnya itu terlihat rapi dan tidak menumpuk ke bagian samping robot. Nah, untuk ukuran bolongannya itu, ukuran panjangnya itu kita menggunakan ukuran 3 cm, dan untuk ukuran lebarnya kita menggunakan ukuran 1 cm. Lalu kita dapat memfilet bagian tersebut dengan ukuran 0,10 cm, dan kita dapat membuat lingkaran baut untuk Arduino dengan ukuran lingkarannya itu sebesar 0,3 cm, dan untuk bagian bawahnya sama, ukuran diameter lingkarannya sebesar 0,3 cm. Lalu setelah itu kita dapat memberi ukuran dari titik ini ke titik ini dengan ukuran 3 cm, dan kita dapat memberi ukuran dari titik pusat ini ke titik pusat ini jaraknya 5 cm untuk baut pada Arduino. Jadi untuk jarak dari titik pusat ini ke titik bawah ini itu jaraknya adalah 5,5 cm. Setelah menjadi sketch seperti ini, kita dapat mengekstrudnya dengan memilih features, lalu pilih extrude boss, dan untuk ketebalannya sendiri kita menggunakan ketebalan 0,2 cm, maka tampak hasilnya akan menjadi seperti ini. Selanjutnya kita dapat memberi warna pada base yang telah kita desain tadi. Di sini saya akan memberi warna dengan warna yaitu dark gray. Oke, ini merupakan desain base atas yang sudah jadi. Selanjutnya di sini saya akan mendesain roda motor DC-nya. Pilihlah right plane lalu pilih sketch. Selanjutnya buatlah 3 buah lingkaran 1, lingkaran 2, dan lingkaran 3 dengan ukurannya. Untuk lingkaran 1 ini ukurannya ialah sebesar 68 cm, dan untuk lingkaran 2 sebesar 60 cm, dan untuk lingkaran ketiga itu sebesar 56 cm. Selanjutnya setelah itu kita dapat mengekstrudnya. Untuk extrude ini kita pilih milk plane dan kita ukur ketebalannya itu sebesar 28 cm. Pilih bagian sketch yang mau di extrude, lalu klik enter. Oke, seperti ini tampilannya. Selanjutnya kita dapat mengekstrud kembali bagian sketch yang ada di dalam sini
dengan ukuran ketebalan extrude-nya itu ialah 26 cm dengan menggunakan midpoint line. Setelah itu klik enter dan akan menjadi seperti ini. Oke. Selanjutnya di sini kita dapat memfillet bagian dalamnya, yaitu bagian titik ini dan bagian titik yang ini. Ini dengan ukuran filletnya itu dengan ketebalan 0,2 cm. Oke. Setelah di fillet maka hasilnya akan menjadi seperti ini. Setelah itu kita juga dapat memfillet bagian rodanya. Oke. Dengan ukurannya itu sebesar 0,1 cm. Lalu kita dapat memberi warna untuk bagian ban roda luarnya ini. Di sini saya akan memberi warna hitam. Oke. Selanjutnya untuk bagian face 1 dan bagian face 2-nya berwarna hitam. Oke. Selanjutnya bagian sini juga berwarna hitam. Oke. Selanjutnya untuk bagian dalam untuk gerigi motornya itu saya akan memberi warna kuning untuk bagian dalamnya. Akan menjadi tampilan seperti ini. Selanjutnya setelah menjadi desain seperti ini, di sini saya akan memilih bagian ini dan membuat sketch. Lalu untuk sketchnya di titik tengah ini, di sini saya akan membuat jari-jarinya itu dengan menggunakan poligon 5 sisi dengan ukuran diameter bola dalamnya itu untuk poligon sebesar 15 cm, dan untuk bagian poligon bawah musuh itu ini. Lalu kita dapat mirror line yang ini. Oke, terhadap garis right point. Oke, maka akan menjadi seperti ini. Setelah itu kita dapat mengkopinya dengan memilih circular pattern dan klik garis yang akan dikopi, lalu pilihlah untuk jari-jarinya ini kita menggunakan 5 jari-jari. Lalu trim bagian yang tidak terpakai, lalu pilih sketch dan buat 2 buah lingkaran, di mana untuk lingkaran luarnya itu sebesar 15 cm dan untuk bagian dalamnya itu sebesar 10 cm. Oke.
gambar sketchnya. Lalu di sini kita dapat mengekstrut bagiannya ini, bagian jari-jarinya ini dengan ukuran 10 mm. Lalu kita dapat mengekstrut bagian sketch dalamnya ini di sketch blend dengan ukuran 30 cm. Lalu untuk bagian dalamnya itu saya membuka juga. Untuk bagian dalamnya itu kita ekstrut dengan ketebalan 9 cm. Oke, maka akan tampak seperti ini. Oke, selanjutnya di sini saya akan membuat extrude cut bagian sketchnya itu, dan kita dapat extrude cut dengan ketebalan 4 mm. Lalu klik enter, maka tampilannya akan menjadi seperti ini. Oke, ini tampilannya. Selanjutnya kita dapat memfillet bagian ini dengan ukuran filletnya itu 0,1 cm. Oke, ini merupakan gambar desain rodanya. Untuk di sini saya akan menambahkan desain belakangnya itu untuk dudukannya terhadap gearbox dan motor DC itu kita menggunakan bidang oval pada sketch dengan ukuran lingkarannya itu sebesar 0,3 cm. Lalu klik enter. Akan menjadi seperti ini. Oke, berikut adalah gambar rodanya. Setelah jadi, tampilannya akan menjadi seperti ini. Baiklah, selanjutnya di sini saya akan membuat desain untuk bagian sayap robotnya ini. Nah, jadi di sini di dalam desain robot kami ini kami menggunakan sayap robotnya. Jadi untuk ukuran panjang sayap robotnya itu sebesar 18 cm. Nah, di sini saya akan membuat garis bantunya terlebih dahulu untuk memudahkan membuat desainnya. Lalu pilih for contraction. Untuk setiap garisnya itu fungsinya ialah sebagai garis bantu. Selanjutnya kita buat midpoint line. Lalu untuk garisnya itu sebesar 18 cm. Lalu kita buat midpoint line lagi untuk garis yang sama rata dengan titik tengah, dengan ukurannya itu sebesar 16 cm. Lalu kita dapat membuat sketch berupa line dari titik ini ke titik ini dan titik ini ke titik ini. Maka tampilannya akan menjadi seperti ini.
Oke. Selanjutnya kita dapat membuat lubang untuk baut pada sayapnya itu. Di sini saya membuat lingkaran dengan ukuran diameter lingkarannya itu sebesar 0,3 cm sesuai dengan ukuran sebelum-sebelumnya. Oke. Jadi untuk ukuran dari titik tengah ini ke titik ini itu ukurannya itu sebesar 3 cm. Oke, selanjutnya kita dapat mirror bagian telah didesain tadi, kita mirror terhadap garis tengah yaitu right plane. Oke. Terus kita dapat extrude bagian ekornya itu dengan ketebalan extrude-nya itu sebesar 0,2 cm. Oke, berikut merupakan tampilan robotnya. Lalu kita dapat memberi warna. Lalu di sini saya akan membuat warnanya itu warna merah. Oke, jika sudah jadi maka tampilannya akan tampak seperti ini. Oke, selanjutnya di sini saya akan mendesain case baterai atau slot untuk baterainya. Oke, langkah pertama pilih top line, lalu pilih sketch, lalu pilih rectangle dan gambarlah sebuah persegi dengan ukuran panjangnya itu sebesar 7,5 cm dan untuk lebarnya itu sebesar 6 cm. Oke, untuk ukuran ketebalannya let's go. Oke, dengan kita dapat mengekstrud dengan ketebalan 2 cm. Lalu setelah itu kita dapat memfillet bagian yang ini dengan ukuran ketebalan filletnya itu sebesar 0,01 cm, maka hasilnya akan menjadi seperti ini. Selanjutnya saya akan membuat lubang untuk colokan baterainya itu dengan membuat sketch berupa persegi panjang. Untuk ukurannya itu panjangnya sebesar 1 cm dan untuk lebarnya itu sebesar 0,4 cm. Lalu kita dapat mengekstrud cut bagian tersebut setelah selesai menyelesaikan desain. Kita dapat mengekstrud cut, pilih fitur, selalu pilih extrude cut, lalu kita pilih bagian yang mau di extrude cut dan extrude cut dengan ukurannya itu sebesar 1 cm, maka tampilannya akan menjadi seperti ini. Selanjutnya
kita akan memberi warna pada gambar case baterainya itu dengan warna hitam untuk bodi baterainya dan warna merah untuk colokannya itu warna merah. Oke, maka tampilannya akan menjadi seperti ini. Selanjutnya di sini saya akan mendesain baut. Nah, baut yang dipakai di sini ada dua, yaitu baut untuk base dan baut untuk bagian-bagian komponen. Nah, untuk bautnya ini untuk lingkarannya kita memakai ukuran 0,5 cm dan kita ekstrut dengan ketebalan 0,2 cm. Hasilnya akan menjadi seperti ini. Lalu kita pilih sketch pada bagian yang tadi dan kita buat desain satu lingkaran dengan diameter 0,3 cm. Lalu kita ekstrut bagian keluar dengan ukuran ukuran 0,7 cm. Selanjutnya kita dapat memfilet bagian kepalanya ini dengan ukuran filetnya itu sebesar 0,01 cm. Setelah diterut, maka hasilnya akan menjadi seperti ini. Oke. Lalu kita dapat membuat untuk bagian atasnya itu untuk tempat buka tutup bautnya dengan menggunakan obeng. Nah, di sini kita akan membuat bagiannya. Nah, untuk panjang dari lebarnya ini sebesar 0,01 cm dan panjangnya ini sebesar 3 cm. Oke, setelah itu di extrude cut dan pilih bagian-bagian yang mau di extrude cut. Oke, setelah di extrude maka hasilnya akan menjadi seperti ini. Oke, selanjutnya kita dapat memilih bagian-bagian yang mau di extrude cut tadi. Ini bagian-bagiannya. Lalu kita akan extrude cut dengan kedalaman extrude-nya itu sebesar 0,4 cm. Ini merupakan bentuknya. Lalu untuk itu kita akan memberi warna pada baut tersebut dengan warna hitam.
Oke, selanjutnya di sini saya akan mendesain baut untuk sayap. Jadi langkah yang pertama, buatlah lingkaran dengan ukuran 0,5 cm. Lalu kita ekstrud lingkaran tersebut dengan ketebalan ekstrud sebesar 0,2 cm. Lalu dari desain ini kita dapat pilih sketch. Lalu kita dapat mendesain langkah berikutnya, yaitu dengan membuat lingkaran dengan ukuran diameter lingkarannya itu sebesar 0,3 cm atau dalam hitungan milimeternya itu 3 mm. Terus kita dapat mengekstrudnya dengan ukuran ketebalannya itu sebesar 0,3 cm juga, dan hasilnya akan menjadi seperti ini. Oke. Lalu kita dapat membuat untuk lubang obengnya. Oke, ini gambar setelah di fillet. Kita akan membuat bagian untuk obengnya, kepalanya, lalu untuk ukurannya ini juga sama, menggunakan rectangle. Untuk lebarnya itu ialah 0,01 cm dan untuk panjangnya itu adalah 1,25 cm. Lalu kita dapat mengekstrud cut dengan ukuran ekstrud cut oke. Ini tampilan setelah di extrude cut. Tampilannya seperti ini, tampilan setelah di extrude cut. Habis di extrude cut, kita dapat memberi warna pada bagian murnya. Ini di extrude cut dulu. Oke, setelah di extrude akan menjadi seperti ini. Oke, ini bagian samping, kanan kiri. Lalu setelah itu kita dapat pilih warna. Oke. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan pembuatan desain untuk spacer base-nya. Jadi untuk pembuatan spacer itu langkah pertama, buatlah poligon persegi 6 dengan ukuran diameter lingkarannya itu sebesar 0,5 cm. Untuk ketebalannya itu kita ekstrud dengan ketebalan 3 cm. Untuk bagian spacer
Lalu setelah diekstrut, kita akan pilih sketch untuk bagian sisi depannya ini. Lalu kita akan membuat sketch berupa lingkaran dengan ukuran diameter lingkarannya itu sebesar 0,3 cm. Lalu kita dapat mengekstrut bagiannya itu dengan kedalaman ekstrut sebesar 0,7 cm. Selanjutnya untuk bagian sisi lainnya, yaitu bagian sisi sini, kita akan men-sketch. Lalu kita dapat membuat lingkaran dengan ukuran diameter lingkarannya itu sebesar 0,3 cm. Lalu kita dapat ekstrut bagiannya tadi, ekstrut blend dengan ukurannya itu sebesar 0,7 cm. Maka tampilannya akan menjadi seperti ini bagian spacer. Nih, pilih warna untuk komponennya. Oke. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan pembuatan desain untuk spacer sayap atau Arduino. Jadi langkah pertama, buatlah poligon dengan ukuran diameter dalamnya itu sebesar 0,5 cm. Lalu setelah itu kita dapat mengekstrutnya. Kita membuka ekstrutannya tersebut dengan ketebalan 0,8 cm. Setelah itu kita dapat pilih sketch dan buatlah lingkaran dengan ukuran diameternya itu sebesar 0,3 cm. Lalu klik OK. Selanjutnya kita dapat mengekstrut dengan ukuran 0,3 cm untuk kedalamannya. Lalu kita dapat men-sketch sisi yang satunya lagi dan mendesain sisi yang satu ini dengan sebuah lingkaran dengan ukuran lingkarannya itu sebesar 0,3 cm. Selanjutnya itu kita dapat mengekstrut bagian tersebut. Nah, di sini saya akan mengekstrut dengan ukuran 0,07 cm. Oke, maka tampilannya akan menjadi seperti ini. Ini adalah tampilan dari spacer untuk bagian sayap. Lanjut, kita dapat memberi warna. Oke. Setelah dikasih warna, maka tampilannya akan menjadi seperti ini. Oke, di sini saya akan menjelaskan cara mendesain mur untuk robotnya. Nah, cara yang pertama, pilihlah top line lalu pilih sketch. Buatlah lingkaran dengan ukuran diameternya itu sebesar 0,5 cm. Untuk ukuran murnya itu
itu sebesar 0,5 cm dan untuk lingkaran dalamnya sebesar 0,3 cm. Lalu kita dapat mengekstrudnya dengan ketebalan 0,3 cm. Berikut merupakan hasil bagian mur yang telah diekstrud. Tampilannya akan tampak seperti ini. Oke. Kita dapat memberi gambar sesuai dengan keinginan kita. Di sini saya akan memberi gambar dark gray. Lalu maka tampilan akhirnya akan menjadi seperti ini. Oke, pada bagian ini di sini saya akan mendesain bagian roda bantu. Untuk roda bantu di sini saya akan mendesain dengan ukuran desainnya itu menggunakan Tengen Art dan Chongnar. Dengan ukuran 20 cm dan beri garis dari titik ini ke titik ini. Lalu ekstrud. Lalu di sini kita akan membuat sketch lingkaran. Setelah membuat lingkaran, maka di sini kita akan mengekstrud lingkaran tersebut dengan ukuran ekstrud sebesar 0,12 cm. Di sini saya akan membuat bagian bautnya untuk roda bantu. Oke, setelah itu untuk bagian sininya itu diameter lingkarannya sebesar 0,3 cm. Oke. Oke. Setelah dibuat lingkarannya itu di sketch dengan ukuran 0,3 cm, lalu di mirror dengan bagian sisi lainnya terhadap garis right plane, maka akan menjadi tampilan sebagai berikut. Kita dapat memberi warna pada gambar desain masing-masing. Jadi untuk Oke. Oke, maka tampilannya akan menjadi seperti ini untuk bagian roda bantunya. Setelah itu
Oke. Setelah membuat roda bantu, di sini saya akan memberi warna untuk bolanya itu dan badan bolanya. Oke, baiklah, di sini saya akan menjelaskan cara mengassembly bagian dari tiap-tiap komponen dan part dari desain robot hoki. Jadi pada bagian awal ini, di sini saya akan mengassembly terlebih dahulu bagian spacer ke bagian base bawah robot hoki. Bisa dilihat pada gambar. Jadi caranya itu untuk mengassembly-nya itu kita dapat meng-add dulu bagian-bagian komponen yang dibutuhkan dan menambahkannya ke bagian SolidWorks ini. Lalu untuk menempelkannya kepada bagian yang ingin ditempel itu caranya klik matte lalu pilih bagian spesifikasi bagian yang ingin ditempelkan ke bagian yang lainnya seperti ini, ke bagian yang ini, lalu klik oke. Lalu oke. Klik bagian bawah base ini dengan bagian bawah spacer, lalu klik base dan otomatis dia akan menambahkan sendiri.